Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta rombongan tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kami hormati para pejabat tinggi madya dan para pejabat tinggi pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati para tamu undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Asosiasi Dunia Usaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruh Indonesia, Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas, Komite Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten, serta seluruh hadirin, para orang tua wali, dan seluruh wisudawan SMK Kehutanan Negeri yang berbahagia, baik yang hadir di Auditorium Manggala Wana Bakti
maupun yang hadir secara online di Pekanbaru, Samarinda, Makassar, dan Manokwari. Acara wisuda SMK Kehutanan Negeri tahun 2023 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan seruan rimba, hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari yang berbahagia ini, ingatan kami tertuju kepadamu, karena Engkau telah memberikan nikmat dan karunia yang amat besar dan tiada putus-putusnya kepada kami. Dan pada saat ini, kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara wisuda Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri tahun 2023 di bawah naungan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami kekuatan, petunjuk dan hidayah-Mu, agar kami dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadamu, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kami, sehingga semua ilmu yang diperoleh dapat menjadikan kami insan yang berkarakter mulia, bertakwa, dan mandiri. Ya Allah, yang Maha Pengampun dan Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, serta terimalah doa dan pinta kami, dan kabulkanlah harapan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penyelenggaraan wisuda SMK Kehutanan Negeri tahun 2023 disampaikan oleh PLT Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati pejabat tinggi madya dan para pejabat tinggi pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati para tamu undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Usaha Milik Negara dan Asosiasi Usaha di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Jawa dan Bali, Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas, Komite Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten. Seluruh hadirin, para orang tua, wali, dan seluruh wisudawan SMK Kehutanan Negeri yang berbahagia, baik yang hadir di Auditorium Manggala Wana Bakti, walaupun hadir secara online di Pekanbaru,
Makassar, Samarinda, dan Manokwari. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Selasa 30 Mei kita dapat melaksanakan kegiatan wisuda lulusan SMK Kehutanan Negeri tahun 2023. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perkenankan kami menyampaikan laporan singkat penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri tahun ajaran 2022-2023. Jumlah peserta didik kelas 12 yang akan diwisuda sebanyak 472 orang yang terdiri dari 356 laki-laki dan 116 perempuan. Dari sejumlah di atas, sebanyak 83 orang adalah peserta didik yang berasal dari jalur khusus, yaitu yang berasal dari keluarga pemegang izin perhutanan sosial, anggota kelompok tani hutan, atau yang tinggal di daerah penyangga kawasan konservasi. Penerimaan peserta didik dari jalur khusus dapat diharapkan dapat mendukung program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di lapangan. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan pendidikan SMK Negeri bertujuan untuk menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, responsif, demokratis, dan menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional. Peserta didik dibentuk sebagai lulusan kompetensi fisik dan mental yang kuat agar setiap bertugas di lapangan. Untuk itu, secara intensif dilaksanakan pembinaan spiritual, pembentukan karakter, bimbingan dan konseling, serta pembinaan fisik dan kepribadian. Penyelenggaraan pendidikan dan upaya telah dilaksanakan selama ini. Kita harapkan agar lulusan SMK Kehutanan Negeri dapat mengabdi, mengisi kebutuhan tenaga teknis kehutanan di tingkat tapak, khususnya terserap sebagai aparatur sipil negara. Pada kesempatan baik ini kami mohon arahan Ibu Menteri, dukungan dari pimpinan di KLHK, kementerian atau lembaga yang terkait, pemerintah daerah, serta dunia usaha dapat mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan ini. Ibu Menteri yang kami banggakan, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan para wisudawan-wisudawati SMK Kehutanan Negeri yang hadir pada saat ini adalah 5 wisudawan-wisudawati terbaik dari masing-masing SMK Kehutanan Negeri yang berasal dari Pekanbaru, Kadipaten, Makassar, dan Manokwari, serta seluruh wisudawan dari SMK Kehutanan Kadipaten. Kepada seluruh orang tua wisudawan kami ucapkan selamat atas keberhasilan putra dan putrinya menyelesaikan pendidikannya. Semoga hasil pendidikan yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk membina dan mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Menteri yang terhormat, pada saatnya nanti kami mohon perkenan Ibu untuk dapat mewisuda para lulusan SMK Kehutanan Negeri tahun 2023 dan berkenan memberikan arahan serta menyapa para wisudawan di tempat masing-masing. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Alpa Gunaruteka yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, pembacaan pernyataan wisuda SMK Kehutanan Negeri tahun 2023 oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc, kami silakan. Pernyataan wisuda. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Mei 2023, bertempat di Auditorium Manggala Wana Bakti, secara resmi saya mewisuda lulusan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, Manokwari sebanyak 472 orang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya. Amin ya robbal alamin. Jakarta, 30 Mei 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ditandatangani. Dilanjutkan prosesi wisuda SMK Kehutanan Negeri tahun 2023 oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami undang ke atas panggung PLT Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lulusan terbaik SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Terbaik pertama, Afdelia Utari Aziza. Terbaik kedua, Ririn Arinda. Terbaik ketiga, Aulia Rahmadini. Terbaik keempat, Fajri Indra Saputra. Terbaik kelima, Abdurrahman Alfi Pase. Lulusan terbaik SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Terbaik pertama, Monika Ayudiah Kinanti. Terbaik kedua, Elizabeth Nadia Wulandari. Terbaik ketiga, Dimas Ardiansyah. Terbaik keempat, Virgi Andrean Hermansa. Terbaik kelima, Deayu Putri Lestari. Lulusan terbaik SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Terbaik pertama, Kartika Dewanti Suryantoro. Terbaik kedua, Nita Kanisa Putri. Terbaik ketiga, Husnul Khatimah. Terbaik keempat, Alifa Nuzula Wibisono. Terbaik kelima, Cindy Claudia Panjaitan. Lulusan terbaik SMK Kehutanan Negeri Makassar. Terbaik pertama, David Banten Tandi Palobo. Terbaik kedua,
Zakiah Indah Saidah. Terbaik ketiga, Muaz Mubarak. Terbaik keempat, Siti Alisa Saharanti. Terbaik kelima, Nadia Syam. Lulusan terbaik SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Terbaik pertama, Medi Alfiani Amanukwani. Terbaik kedua, Agnes Latuhihin. Terbaik ketiga, Kalvarian Izanmai. Terbaik keempat, Amanda Dida Fadilah. Terbaik kelima, Cleopatra Lilifna. Pelepasan pangkat dan pengalungan medali diikuti oleh wisudawan-wisudawati secara serentak. Kami mohon dengan hormat dan kesediaan Ibu Menteri untuk tetap berada di atas panggung untuk dilakukan proses foto bersama wisudawan-wisudawati. Foto sesi pertama. Foto sesi kedua. Wisudawan-wisudawati kembali ke tempat. Mohon berkenan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sambutan kepada Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat, pimpinan tinggi, madya, dan pratama lingkup KLHK, para pejabat yang mewakili Kementerian PAN-RB, Perindustrian, Perdagangan, BKN, yang saya hormati Ketua Umum IKA SKMA, Pak Bambang, yang juga sebelumnya adalah Kepala BP2 SDM dan Dirjen Planologi KLHK. Yang saya hormati Direktur Utama Perum Perhutani, pimpinan dunia usaha dan mitra bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala SMK Kehutanan Negeri seluruh Indonesia, para tamu undangan, orang tua, keluarga, dan yang saya cintai seluruh wisudawan SMK Kehutanan Negeri yang berbahagia. Marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama melaksanakan, menyaksikan wisuda Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri seluruh Indonesia tahun 2023. Hari ini merupakan hari yang sangat penting dan bersejarah bagi para wisudawan, karena saudara-saudara secara resmi dinyatakan telah berhasil dan lulus dalam menempuh pendidikan SMK Kehutanan Negeri. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara wisudawan. Semoga saudara dapat bekerja dan memberikan kontribusi dalam membangun sektor kehutanan Indonesia. Perkenankan pula saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga yang putra-putrinya pada saat ini di wisuda. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada para orang tua wali siswa, pendidik dan tenaga kependidikan SMK Kehutanan Negeri atas segala usaha, dukungan dan kepedulian yang telah diberikan sehingga berhasil mengantarkan para siswa sehingga lulus 100% dengan prestasi yang baik dan membanggakan. Hari ini juga merupakan hari yang sangat penting bagi bangsa dan negara, terutama KLHK, di mana SMKK menjadi bagian penting sebagai salah satu sumber pencetakan kader bangsa dalam memberikan kontribusi pembangunan bangsa dan negara. Saya ingin menyampaikan pesan, jangan lupa, setiap kali kita menyelesaikan satu etape perjuangan, maka kita sebenarnya memasuki etape yang baru. Seperti berakhir pada awal dan berawal pada akhir. Bapak, Ibu, hadirin dan wisudawan yang saya cintai, daya saing SDM yang selama ini digaungkan untuk ditingkatkan telah menghadapi tuntutan yang semakin jelas dan nyata, yaitu globalisasi dan era digitalisasi. Kemampuan untuk berinteraksi secara global akan menjadi kunci daya saing SDM Indonesia untuk memenangkan pasar tenaga kerja global, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itulah, apresiasi yang tinggi saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berjuang memberikan pembelajaran secara optimal kepada seluruh siswa agar belajar dengan baik dan mempersiapkan diri untuk benar-benar siap bekerja, terutama di tingkat tapak lapangan. Tantangan proses pembelajaran di SMK Kehutanan Negeri saat ini cukup kompleks dan beragam, terutama karena adanya perbedaan demografis, geografis, ekonomi, dan sosial budaya yang menjadi latar belakang dalam proses pendidikan, khususnya para peserta didik.
Sejak tahun 2020, penerimaan peserta didik baru SMKK negeri dilakukan melalui jalur umum dan jalur khusus. Penerimaan melalui jalur umum adalah penerimaan yang umum dilakukan dan bersifat reguler, sedangkan penerimaan jalur khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi putra-putri dari orang tua yang menjadi anggota kelompok tani hutan, pemilik perhutanan sosial serta berdomisili dan berpartisipasi aktif di desa penyangga kawasan konservasi. Tadi sudah dilaporkan oleh Kepala BP2 SDM Pak Ade. Metode penerimaan siswa baru melalui jalur khusus ini merupakan bentuk afirmasi KLHK di bidang pendidikan terhadap masyarakat yang berada di sekitar hutan, terutama yang secara nyata memberi kontribusi dalam pembangunan kehutanan. Tahun ini merupakan wisuda pertama untuk lulusan SMK Kehutanan Negeri dari jalur khusus dimaksud. Beri tepuk tangan untuk semua wisudawan dan juga yang dari jalur khusus. Saya mencoba mempelajari ini dan saya kira jalur khusus seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dengan beberapa kriteria urgensi. Saya nanti minta tolong Kepala BP2 SDM dan seluruh pimpinan sekolah dan para mentor, guru, pendidik dan juga Ketua IKS SKMA kiranya bisa diawali dengan diskusi-diskusi, FGD, workshop dan lain-lain sehingga kita bisa mempersiapkan secara sistematis sistem reguler dan juga sistem penerimaan khusus ini. Mengingat latar belakang peserta didik yang semakin beragam, maka menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dalam artikulasi berbagai inovasi kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh peserta didik memiliki kompetensi dengan hasil yang memuaskan. Ibu dan Bapak serta anak-anak wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan. Lulusan SMK Kehutanan Negeri saat ini telah dibekali kemampuan teknis dasar di bidang kehutanan, mengenali kondisi dan keunggulan sumber daya alam Indonesia, serta menguasai perkembangan teknologi yang ada. Para alumni SMK Kehutanan Negeri dapat berperan langsung maupun tidak langsung pada program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti misal salah satunya perhutanan sosial. Tadi Pak Dirjen Gakum bilang kepada saya bahwa Polhut tangguh itu datangnya dari SMK Kehutanan Negeri. Pak Dirjen nanti bersama Pak Bambang, Ketua IKA kita pikirkan dan juga secara administratif bagaimana proses ini bisa dilembagakan dengan baik. Banyak hal di SMKK ini yang kita perlu terus perbaiki karena situasi perkembangan. Perbaiki bukan karena jelek, udah bagus banget, keren banget hari ini. Tapi ke depan kita ingin membangun yang lebih baik lagi. Para alumni SMK Kehutanan Negeri juga dapat bekerja pada dunia entrepreneurship seperti dunia usaha, BUMN swasta, dan bahkan aktivitas pendampingan masyarakat dan lain-lain yang bergerak pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Tadi Pak Kepala BP2 SDM Pak Ade juga sudah menyebutkan itu. Para alumni yang berasal dari kelompok tani hutan serta yang berasal dari daerah kawasan hutan juga dapat kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengabdikan diri di dalam masyarakat. Selain itu, para alumni telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan wirausaha sesuai kompetensi keahlian kehutanan yang dimiliki, dan tentu saja tadi seperti yang saya katakan juga melalui jalur polisi hutan. Ibu dan Bapak serta anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan hal-hal penting ke depan yang perlu menjadi perhatian dan penyesuaian ketika lulusan SMKK terjun
dan berada di arena kemasyarakatan. Ada harapan saya untuk alumni SMKK tampil terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian, serta dapat menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang besar yang selalu mencita-citakan terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Sanggupkah? Harus dijawab. Saya ulang ya, harus dijawab. Sanggupkah semua? Terima kasih. Perspektif ini perlu saya kemukakan. Relevan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan menjelang hari lahirnya Pancasila, serta mengingat bahwa saat-saat sekarang dunia sedang menghadapi tantangan globalisasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, dan diantaranya dengan pengendalian perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi iklim melalui pengendalian emisi gas rumah kaca. Indonesia sangat bersungguh-sungguh dan konsisten menjalankan agenda penurunan emisi gas rumah kaca dengan target-target yang jelas dan sedang kita jalankan. Yang kita pahami bahwa emisi karbon atau karbon dapat menjadi salah satu indikator penting sumber daya alam dan kondisi kelestarian alam dan hutan khususnya, dengan sehatnya atmosfer alam Indonesia kita. Oleh karenanya, kita tidak bisa main-main dan spekulatif berkenaan dengan karbon atau CO2 ekivalen yang sedang terus menjadi pembahasan di dunia dalam 1-2 dekade saat ini, yang harus diterapkan dengan tata kelola carbon governance yang tepat dan cermat, memenuhi perintah konstitusi atas kelola sumber daya alam pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menegaskan komitmen kepada dunia melalui Indonesia Forest and Other Land Use Volunet Sing 2030 dengan penyampaian penguatan Enhanced NDC kepada Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 yang menetapkan target penurunan emisi dari 29% pada NDC pertama dan update NDC meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dengan dukungan nasional, serta meningkat 41% menjadi 43,2% dengan dukungan kerjasama teknik internasional. Penguatan atau enhanced NDC ini adalah transisi menuju second NDC atau NDC kedua yang kita akan segera terbitkan di 2024 yang akan diselaraskan dengan long term carbon and climate resilience strategy tahun 2050 dengan visi untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat untuk Indonesia. Pelibatan generasi muda dalam hal ini sangatlah penting. Sebab saat ini dunia dihuni oleh 1,8 miliar orang berusia 10 sampai 24 tahun. Di Indonesia, 65 juta orang atau 28% di antara penduduknya berada pada kategori usia tersebut. Kaum muda harus mengambil peran dalam menjaga lingkungan di tengah terjadinya berbagai isu kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim. Saya percaya bahwa tidak ada waktu yang lebih baik dan generasi yang lebih siap untuk menghadapi tantangan triple planetary crisis saat ini, perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, selain seperti yang kita laksanakan sekarang, mempersiapkan generasi muda Indonesia. Tantangan lain yakni perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, tadi di awal kita sebut era digital,
yang terus berkembang dalam era digital ini yang juga merupakan suatu tantangan sendiri bagi generasi muda Indonesia. Kita berharap generasi muda Indonesia dengan pengetahuan yang didapat di bangku sekolah akan mampu berperan aktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Generasi muda Indonesia harus tidak ikut terhanyut serta memiliki daya tahan yang cukup dalam menghadapi bombardir disinformasi atau informasi negatif di berbagai platform digital yang ada. Untuk kemudian secara bersama-sama berperan melalui penguatan literasi digital baik dari sisi teknis maupun dalam etika berbudaya di dunia digital. Anak-anakku yang saya cintai, yang terhormat Bapak Presiden telah menegaskan bahwa waktu untuk mencapai Indonesia sebagai negara maju dan sebagai masa keemasan untuk sampai pada titik tersebut tidak cukup lama lagi, hanya dalam ukuran belasan tahun. Untuk sejalan dengan hal yang digarisbawahi yang terhormat Bapak Presiden Jokowi dimaksud, maka kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya pada berbagai tataran dan platform seperti kesiapan tenaga lapangan sektor kehutanan saat ini. Saya ingin kita beri aplaus untuk seluruh tenaga SMKK. Dalam hal ini saya perlu juga mengingatkan bahwa ada misi penting generasi muda untuk menerapkan dan menjaga wawasan kebangsaan, pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita nasional untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Mengapa informasi itu penting dan kewaspadaan terhadap disinformasi juga penting? Saya ingin mengingatkan tentang konsep dasar wawasan kebangsaan dengan ciri-ciri. Pertama, dia merupakan kesepakatan anak bangsa. Kita sudah lalui sejak 1908, 1928, 1945. Knowledge of the existence of the national group. Kemudian yang kedua, daerah menjadi bagian dari bangsa dengan berbagai peran. Jadi categories the self as a member of the national group. Kemudian ada wilayah teritori. Knowledge of the national geographical territory. Ada dasar negara Pancasila dan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Knowledge of the national emblem. Menjelang 1 Juni saya minta kita tepuk tangan untuk Pancasila kita. Ada kumpulan kekerabatan daerah dengan interrelasinya. Belief about the common descent and common kinship of the member of the national group. Ada stereotip tertentu bangsa seperti gotong royong, ramah tamah, kekerabatan, dan lain-lain. Belief about the self to the national group, dan ada rasa sensitivitas terhadap penghormatan orang lain kepada bangsa kita. Itu penting. Belief about other people who are not member of our own national group. Jadi kalau konsep ini difahami sejak muda, kita akan kokoh terus menjaga wawasan kebangsaan kita. Begitu Pak Bambang ya. Ini yang senior-senior di sini banyak ini. Kita tidak bisa main-main saat ini dalam menjaga kebangsaan dan tumpah darah Indonesia kita. Hal itu terkait cukup erat dengan pendidikan yang sudah saudara-saudara terima dan akan terus kita tanamkan dan harus mampu kita aktualisasikan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat di mana saudara-saudara akan terjun, termasuk di antara negara-negara di dunia
di mana Indonesia menjadi salah satu anggota negara di dunia. Saya meminta kepada para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam mengemban tugas pokok dan fungsi KLHK beserta seluruh UPT dan jajaran agar memperhatikan dan mendayagunakan lulusan SMKK negeri yang sudah dengan susah payah kita persiapkan untuk menjadi tenaga terampil menengah yang handal dan siap pakai juga di tingkat tapak. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Seperti tadi saya sampaikan bahwa wisuda bukanlah akhir, tapi merupakan awal dari tahapan perjuangan selanjutnya. Pandai dan cerdas adalah baik, namun itu tidaklah cukup. Oleh sebab itu saya berpesan agar saudara juga mengamalkan 6 nilai budaya kerja Kementerian LHK, yaitu disiplin, jujur, ikhlas, profesional, tanggung jawab, dan bekerja sama. DJIPTK. Karakter ini penting untuk senantiasa diasah dalam lingkungan pekerjaan dan pergaulan di masyarakat. Dengan demikian, insya Allah saudara akan diterima di lingkungan kerja dan masyarakat karena akhlak mulia dan profesionalisme yang tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh hadirin, tentu kita harus terus bersyukur atas segala capaian dalam penyelenggaraan pendidikan SMKK Kadipaten, tetapi kita juga memahami bahwa masih ada kekurangan yang harus kita selesaikan. Demikian pula di berbagai sekolah SMK lainnya. Tadi saya sudah menyaksikan pameran dan sangat baik, konseptualisasinya juga kelihatan, tetapi saya tadi meminta ada tantangan ke depan yang harus kita pelototin dari sekarang, harus kita siapin dengan bagus, dengan sebaik-baiknya berkenaan dengan carbon governance. Saya minta ini menjadi atensi di kalangan para pendidik, pengajar, dan para mentor. Juga anak-anak nanti ketika berada di lapangan. Akhirnya, mari kita tingkatkan upaya kerjasama, pengabdian, dan keikhlasan kita dalam menyelenggarakan pendidikan SMK Kehutanan Negeri sebagai bentuk peran serta kita dalam membangun sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati, dan para orang tua, keluarga, serta seluruh yang hadir. Semoga apa yang kita lakukan dalam penyelenggaraan SMKK negeri selama ini menjadi bagian dari amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, om santi, santi, santi. Terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan sambutannya. Penyerahan wisudawan wisudawati dari PLT Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM kepada perwakilan komite dan IKA SKMA Pusat. Kami undang ke atas panggung Komite Sekolah Bapak Hendra Purnama SPO, Ketua Pengurus Pusat IKA SKMA Bapak Dr. Abdul Qadir, PLT Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Bapak Dr. Andes
A. Palguna Ruteka, didampingi Kepala SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, Bapak Zulzalal Aziz, SHUT MPD. Kami persilakan untuk didokumentasikan. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Yang terhormat Ibu Menteri dan hadirin undangan sekalian, izinkan kami mempersembahkan atraksi dan penampilan para wisudawan-wisudawati SMK Kehutanan Negeri yang akan diawali dengan pemutaran video. Selamat menyaksikan. Selayaknya hutan memberikan kita perlindungan, sumber makan, minum, dan segala yang dibutuhkan. Kami adalah SMK Kehutanan Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Visi kami adalah mewujudkan tenaga teknis menengah kehutanan yang berakhlak mulia, profesional, mandiri, dan berwawasan lingkungan yang siap memasuki lapangan kerja nasional maupun internasional di bidang kehutanan. Kami memiliki paket keahlian dan kompetensi. Pertama, teknik produksi hasil hutan kompetensi penguji dan pengukur kayu bundar. Kedua, teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, kompetensi pembuatan peta hasil pengelolaan GPS. Ketiga, teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan, kompetensi pembuat bibit generatif. Dan yang keempat, teknik konservasi sumber daya hutan, kompetensi pemanduan wisata alam. Hutan bagi SMK Kehutanan Negeri adalah aset berharga yang tak ternilai. Dalam setiap dedaunan, akar, dan batang pohon yang tumbuh, ilmu itulah yang akan dibagi, diturunkan dari hulu ke hilir sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga teknis daerah yang memiliki kompetensi mumpuni dan siap berkiprah di dunia usaha bidang kehutanan. Terima kasih untuk semua pahlawan tanpa tanda jasa. Mari wujudkan SMK Kehutanan Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harmonis dan lestari. Bersama kita jaga hutan kita.
Marilah kita saksikan bersama penampilan atraksi wisudawan wisudawati SMK Kehutanan Negeri. Berikan tepukan yang meriah. Bahana Rimba Nusantara atau Barinus merupakan korps marching band SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, yang mana bahana berarti suara yang menggelegar, rimba berarti hutan, Nusantara berarti Indonesia. Jadi bahana Rimba Nusantara memiliki arti suara yang menggelegar dari dalam hutan di seluruh Indonesia. Bahana Rimba Nusantara S. Barinus is the marching band corps of the Forestry Vocational School of Kadipaten, where bahana means resounding sound, rimba means forest, and Nusantara means Indonesia. Therefore, bahana Rimba Nusantara translates to resounding sound from the forest across Indonesia.
Hadirin yang terhormat, marilah kita saksikan penampilan para jawara Rimbawan Rimbawati SMK Kehutanan Negeri Kadipaten yang akan menampilkan seni keindahan bela diri dan atraksi seni pernafasan. Bela diri pencak silat di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten merupakan ekstrakurikuler wajib yang diikuti seluruh siswa dan siswi dari kelas 1 sampai kelas 3. Selain mempelajari pencak silat, di Perguruan Pajajaran Indonesia, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten juga mempelajari karate, judo, dan jujitsu sebagai pelajaran wajib untuk kenaikan tingkat sabuk. Martial arts, specifically pencak silat, is a mandatory extracurricular activity for all students at the Forestry Vocational School of Kadipaten from all grades. In addition to learning pencak silat, Pajajaran Indonesia also teaches karate, judo, and jujitsu as mandatory subjects for belt advancement. Perguruan ini telah mencetak banyak atlet, baik siswa maupun siswi SMK Kehutanan Negeri Kadipaten di tingkat kabupaten maupun provinsi. This institution has produced numerous athletes, both male and female, from the Forestry Vocational School of Kadipaten who have excelled at the district and provincial levels.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan bela diri pencak silat. Hadirin yang terhormat, marilah kita saksikan penampilan Brigade Rimba SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Angkatan 13, generasi Pavo Mutikus. Langkah-langkah dinamis dari pasukan Brigade Rimba menunjukkan bahwa siswa-siswi SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memiliki disiplin dan kerjasama yang tinggi. The dynamic movements of the Forest Brigade showcase the high discipline and teamwork of the students from the Forestry Vocational School of Kadipaten.
to Mobile Legends! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Hadirin, berikanlah tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Brigade Rimba. Penampilan berikutnya, The Medley Traditional Dance of Indonesia. Indah nan elok asri berseri, The Medley Traditional Dance of Indonesia, dibawakan oleh 14 wisudawan-wisudawati SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Angkatan 13, generasi Pavo Mutikus, di bawah binaan Ibu Eis Cicih Puspita.
enchanting, the medley traditional dance of Indonesia is performed by 14 male and female graduates of the Forestry Vocational School of Kadipaten, the 13th generation, known as Generation Pavo Mutikus, under the guidance of Mrs. Eis Cici Puspita. Tari ini menggabungkan unsur tradisional dan modern, baik gerakan maupun musiknya. Kostum yang dipakai dalam tarian ini merupakan baju adat dari beberapa daerah di Indonesia. Combine traditional and modern elements in both its movement and music. The costumes worn in this dance represent traditional attire from various regions of Indonesia. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk penampilan atraksi wisudawan wisudawati. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyapa 4 SMK Kehutanan Negeri di Manokwari, Makassar, Samarinda, dan Pekanbaru. Saya yang udah pernah ke Makassar ya, yang tempo hari mau ke Pekanbaru tapi nggak jadi karena ada agenda lain. Saya sudah ke Kadipaten, Manokwari, Samarinda. Samarinda sering lewat tapi belum. Nanti deh kita tanya. Oke, kalau gitu saya ambil Samarinda dulu deh. Ini jam berapa nih di sana nih? Udah pagi agak siang ya. Samarinda, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya semua teman-teman di sana? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, ini termasuk yang di wisuda tadi ya. Gimana, bisa nggak diceritain apa gitu rasanya di wisuda hari ini? Dua-duanya deh, yang putra dulu, yang putri dulu, ntar yang putra yang ngejelasin. Ya, Bu, izin menjawab, Bu. Yang pertama, kami sangat bahagia atas kelulusan yang sudah dilantik oleh Ibu, yang sudah wisuda oleh Ibu. Dan
rezeki akhirnya Terharu ya. menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK Kehutanan Negeri Samarinda ini, Bu. Silakan yang putranya. Izin Bu, ya saya merasa bahagia telah diwisudakan oleh Ibu. Setelah diwisudakan oleh Ibu, saya merasa bahagia dan agak deg-degan Bu. Ntar aku tanya lagi, lebih deg-degan lagi nih yang ini. Saya tanya satu lagi ya. Itu teman-temannya pada senang, terima kasih semuanya. Aku mau tanya, rencananya atau bayangannya atau kira-kira akan seperti apa setelah ini? Gimana rencananya? Atau harapannya atau rencananya? Silakan. Yang putri dulu, nanti yang putra terusin. Sebelumnya izin perkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Usra Khotimah. Saya berasal dari Bontang, Kalimantan Timur yang berada dalam kawasan Taman Nasional Kutai. Untuk selanjutnya, ke depannya saya mungkin akan mengabdi pada Taman Nasional Kutai karena saya melalui jalur khusus, di mana saya masuk ke jalur khusus itu melalui Kadar Konservasi Milenial Laskar Taman Nasional Kutai, Bu. Keren. Nanti ketemu wildlife banyak loh kalau di Taman Nasional. Itu kan Bontang itu yang badak ya, LNG ya. Oke. Siap. Terus yang putra silakan. Izin Bu Menteri, perkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Denisius Octavianus Lipi. Saya berasal dari Dusun Cilung, Desa Nangaraun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, Bu Menteri. Siap, saya ingin menjadi polhut, Bu Menteri. Wah, keren. Potongannya sih keren. Angkernya juga ada sih, rada-rada galak gitu. Baik, terima kasih Samarinda, terima kasih banyak ya. Semuanya tuh teman-temannya di belakangnya, terima kasih. Saya mau pindah sekarang ke Pekanbaru. Pekanbaru tuh meriah sekali. Silakan Pekanbaru, kenalin. Lagi di connect. Suaranya ada. Atau ada yang lebih siap? Ini Pekanbaru ya? Oh ya, udah backgroundnya putih. Silakan Pekanbaru. Kenalin dulu. Suaranya belum. Oke, udah kedengeran. Silakan. Oh, oke, Capri. Oh, KPH, oke. Gimana rasanya tadi di wisuda? Dan apa rencana selanjutnya? Ayo. Langsung diwisuda oleh Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini tak kalau aku tanya pacarnya ada nggak di situ gitu, tambah bingung jawabnya. Rencananya gimana Pekanbaru tuh kalau soal kehutanan, Riau, kalau soal lingkungan, Kepri ya lumayan berat. Jadi memang perlu dedikasi yang sangat kuat dan terima kasih Anda sudah bekerja atau melakukan pendidikan dengan baik. Terus rencananya gimana? Ayo, mau apa? Bebas aja.
ngomong-ngomong nggak ada eselonnya. Ya Bu, rencana ke depan saya mungkin akan mengabdi kepada KTH orang tua saya yang berada di Kepulauan Riau, mengabdikan ilmu dan pengalaman saya selama bersekolah di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Mungkin saya akan mengaplikasikannya kepada KTH di tempat orang tua saya. Siap, terima kasih Bu. Oke, senangnya apa senangnya? Senangnya konservasi, apa pembibitan atau apa senangnya? Siap, kebetulan saya berada di jurusan produksi hasil Oh, hutan. produksi hasil hutan. Jadi mau jadi pengusaha hutan ini Pak Bambang. Ini ada ketua panel kayu ya, Pak Bambang ini ada di sini asosiasi. Di sini banyak bisnis leadersnya juga. Ya, nanti dititipin untuk bisa berinteraksi dengan baik. Yang Putri silakan. Terima kasih Bu. Yang Putri silakan jawab. Gimana namanya dulu, terus gimana rasanya, terus rencananya bagaimana? Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Rulita, asal dari Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat silakan. Siap, saya masuk ke sini melalui jalur KTH, Ya. melalui lembaga pengelolaan hutan desa. Ya, Di- Sumatera Barat memang sangat banyak. Terus? Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk saya bisa masuk ke SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru melalui jalur khusus. Oke. Selanjutnya Terus rasanya apa tadi udah di wisuda? dulu saya sangat bahagia Bu. Iya dong. Apalagi langsung diwisuda oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, nanti bantu ya KTH-nya ya. Bantu keluarga besar di lapangan. Terus rencana selanjutnya bagaimana? Untuk rencana saya siap untuk bekerja di lapangan kehutanan, terutama di sekitar lingkungan saya. Kebetulan saya tinggal di sekitar kawasan hutan, Bu. Ya. Jadi saya siap mengabdi. Selanjutnya saya akan melanjutkan kuliah di bidang kehutanan Oke. untuk dalam ilmu saya. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, kalau sudah jadi alumni, itu ada dua yang paling penting. Pertama, feedback yang diberikan kepada kampus. Jadi nanti kepada Pak Ade, kepada Bu Ida, disampaikan kepada guru-guru pembimbing, dan juga melalui UPT. Terus yang kedua, feedback yang diberikan kepada Ketua Ikatan Alumni. Tadi ada ketuanya, coba berdiri dong ketuanya. Nah ini dia nih Pak Kodir ya. Feedbacknya perlu diberikan. Nanti juga ada pembinanya, ada Pak Bambang Pare pembina juga ya. Ada Dijen Gakum pembina juga. Pantesan dari tadi udah bisik-bisik aja sama saya Pak Roy ini. Bu saya minta buat Polhut, Bu saya minta buat Polhut. Rupanya pembina alumni. Jadi nggak boleh putus ya kalau sudah jadi alumni ya, melalui IKA tetap harus ada interaksi. Baik, terima kasih banyak ya Pekanbaru. Terima kasih. Sekarang saya ke Manokwari ya, ke timur lagi ya. Manokwari silakan. Siap, ya Ibu. Silakan. Siap, Belum silakan. Perkenalkan dulu yang Putri dulu, silakan perkenalkan dan gimana rasanya di wisuda, terus rencananya bagaimana? Izin memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan nama saya Miristika Karsau, asal PES, Sorong, Papua Barat Daya. Perasaan saya setelah diwisudakan senang karena telah menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di SMK Kehutanan Negeri Manokwari, dan juga merasa sedih karena akan berpisah dengan rekan-rekan saya yang lain. Terus rencananya gimana? Selanjutnya, setelah ini saya akan bekerja dan mengabdi di dalam lingkup KLHK karena telah dibiayai oleh KLHK selama 3 tahun ini. Terima kasih Ibu. Kamu namanya siapa tadi? Namanya siapa?
Siap, Bu Rizky Iris, Karsau, Ibu. Rizky. Senangnya apa di kehutanan? Kemarin ambil jurusan apa? Ada jurusannya ya? Kemarin ambil jurusannya apa? Siap, teknik produksi hasil hutan, Ibu. Oh, hasil hutan. Iya, Pak. Sekarang ada hasil hutan bukan kayu ya, Pak Dirjen ya, Pak Bambang ya. Pak tapi sebelum saya kasih komentar yang putranya dulu. Yang putranya silakan. Kenalin namanya dan bagaimana rasanya, rencananya bagaimana? Terima kasih atas kesempatan. Yang diberikan kepada saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Nathan Sabrau, Asal Manokwari, Papua Barat. Dari provinsi mana? Ya, dari Manokwari, Papua Barat. Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari. Oh. Papua Barat. Dari Maluku, dari mana? Papua Barat. Papua Barat. Ya, ya, Itu dulu saya yang ngeresmiin loh di lapangannya pada bulan tahun 2003. Iya, saya Sekjen Dagri waktu itu bulan Juli. Gimana rasanya di wisuda dan bagaimana rencana-rencana selanjutnya? ya, perasaan saya senang karena sudah harus saya sedih karena kerja sama teman-teman sudah 3 tahun sama-sama, sudah senang sama-sama, itu sama-sama, dan sudah lama lagi kita akan bisa. Terus kedepannya saya ingin jadi seorang ibu. Oke, jadi ini kelihatan sekali nih bahwa beda-beda banget ya. Benar tadi bahwa ada apa istilahnya ya, demografisnya berbeda, geografis, fisiknya juga berbeda. Papua Barat dan Papua itu secara keseluruhan forest covernya masih tinggi banget. Di dalam record terakhir masih antara 95-97%, dan diperkirakan bisa dipakai untuk produksi dan lain-lain menjadi 92%, tapi itu tetap benteng terakhirnya Indonesia itu ya. Jadi memang perlu dijaga banget. Itu bersama-sama orang tua juga di situ. Terima kasih ya, saya ucapkan selamat dan sangat membanggakan. Saya rasanya kok jadi pengen ke Mansinam lagi deh, Pulau Mansinam. Terima kasih banyak, nanti main ke sana ya, kita mampir. Pak Bambang ya, Pak Ade ya, Pak Roy. Terima kasih ya Manokwari. Itu bagus memang ambil produksi karena Pak Presiden pesen banget bahwa Pak Bambang sebetulnya kita mesti mikirin kawasan industri kehutanan di Manokwari. Iya, nanti kita coba kembangkan deh, dipengaruhi oleh alumni kan bagus. Dan jangan lupa nanti feedbacknya ya kepada pembina alumni dan IK-nya ya. Karena dari feedback lapangan ini akan ketahuan kita harus melakukan apa. Baik, yang terakhir, karena Kadipaten ada di sini, tadi atraksinya keren-keren. Saya pas lihat standen, pas lihat drum band pertama kali, saya ingat waktu saya memimpin STPDN yang di koran agak dijahilin, masa sekolah tinggi pembunuh dibayar negara kata singkatannya. Jadi saya terpaksa sebagai Sekjen Dagri turun tangan beresin. Jadi tadi pas lihat drum bandnya Gita Bana itu, jadi ingat saya standarnya dan lain-lain. Jadi terima kasih, atraksi yang sangat bagus. Sekarang saya ya, oke, kalau gitu sekalian aja tepuk tangan untuk Kadipaten. Baik, sekarang kita ke Samarinda.
Sorry, Makassar, sorry, Mak Tamarinda udah tadi. Makassar. Oke, saya udah pernah loh ke sana, udah pernah saya ke Makassar. Silakan yang putri dan yang putra, pertama tentu kenalin, kemudian apa perasaannya dan planningnya bagaimana. Silakan yang putri dulu, Makassar. Gimana rasanya tadi waktu di wisuda? Ambil jurusannya apa kemarin? Teknik apa? Oh, oke, keren. Yang GPS itu ya, forestry and planning ya. Itu bagus. Oke. Terus gimana rencananya nih setelah lulus? Udah penerima. Oh, langsung ke universitas negeri. Oke, iya ya kan mulai bulan Juni Juli ya. Oke, selamat deh. Silakan yang putra sekarang. Yang putra silakan. Hah? Jaringannya off on ya. Saya merasa Iya, silakan kenalin. lebih tepat. Perkenalkan Bu, nama saya Syed Amar Basalama. Saya berasal dari Provinsi Gorontalo, lebih tepatnya di Kota Gorontalo. Ini Pak Basalama di KLHK ada juga loh. Ini juniornya Pak Elmi Basalama, bekas kepala BP2 SDM juga. Oke, gimana rasanya tadi setelah wisuda? Rasanya Bu sangat sedih dan juga sangat bangga karena di sama Ibu Menteri dan juga sedih sangat karena akan berpisah dengan teman-teman dan melalui proses selama 3 tahun Bu. Kalau sekarang mah berpisah masih enggak, orang ada medsos ya. Jadi udah nggak boleh sedih lagi. Pertama ada Ikatan Alumni dengan jaringan yang kuat dan pembinaan yang baik, profesional. Nanti harus diefektifkan. Nanti akan kembali ke Gorontalo berarti ya. Kemarin ambil jurusannya apa? Siap, rehabilitasi dan reklamasi hutan Bu. RHL, oh ya cocok ya, karena danau-danaunya juga dan sebagainya. Memang Sulawesi ini karakter landscape-nya berbeda ya, dia lebih banyak undulating, tidak seperti gunung-gunung Merapi kayak di Jawa, atau hutan yang sangat lebat seperti di Kalimantan. Sulawesi itu undulatingnya lebih bergelombang, bukan yang dissected tajam begitu. Terus rencananya gimana abis ini? Alhamdulillah saya sudah terima di Universitas Hasanuddin dengan jurusan program studi rekayasa kehutanan. Bisa akan melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin. Oke, iya deh. Terima kasih Makassar ya, saya udah lihat juga kampusnya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk Makassar, Samarinda, Manokwari, dan Pekanbaru. Sekali lagi tepuk tangan lagi untuk semua. Terima kasih banyak ya semua, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PLT Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dialog interaktif ini menutup serangkaian acara wisuda SMK Kehutanan Negeri hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta seluruh undangan yang hadir baik secara langsung maupun melalui Zoom.
Semoga apa yang sudah kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Jalan-jalan ke kota Medan mencari sekolah. Banyak pohon hijau serta bunga matahari. Jangan heran, jangan gelisah. Seluruh sekolah menjadi hijau, bumi pun berseri. Akhir kata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, di depan ada booth foto yang bisa dimanfaatkan untuk foto bersama keluarga dan Bapak Ibu guru sekalian. Sekali lagi, kepada seluruh wisudawan wisudawati, di luar ruangan ini tersedia foto booth untuk dimanfaatkan foto bersama keluarga dan Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Di booth pameran pun tersedia backdrop foto untuk adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Sekian, silakan melakukan kegiatan langsung sesuai dengan arahan pimpinan. Terima kasih, kami pamit dari auditorium. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh panitia, pembawa acara, pelaku kegiatan, mohon dapat foto bersama di atas panggung utama. Sekali lagi kepada seluruh panitia, pembawa acara dan petugas, dimohon dapat berfoto bersama di atas panggung utama. Terima kasih.